Halo semuanya, di sesi kali ini kita bakal kupas tuntas satu skill yang wah kuat banget deh, seni merangkum buku. Coba deh inget-inget, pernah nggak sih ngalamin hal ini? Kamu udah bela-bela ini, ngabisin waktu berjam-jam, mungkin berhari-hari buat namatin satu buku. Seminggu kemudian pas ada yang nanya, bukunya tentang apa? Kamu cuma bisa jawab, pokoknya tentang ini deh. Detail pentingnya, lenyap gitu aja. Nyebelin kan? Jujur aja, ini bikin frustrasi banget. Tapi tenang, ada solusinya loh, merangkum. Dan ini bukan soal tugas sekolah yang ngebosenin ya. Anggap aja ini kayak superpower kamu buat benar-benar nangkep, ngingat, dan nyerap semua ilmu dari buku yang kamu baca. Oke, jadi apa sih sebenarnya merangkum itu? Yuk, kita bedah dari dasarnya dulu. Nah, kata kuncinya di sini adalah esensi. Jadi, merangkum itu bukan cuma potong-potong kalimat biar jadi pendek. Bukan. Ini tuh seni buat nangkep jiwanya buku, ide utamanya, terus kita ceritain lagi dengan singkat tanpa maknanya hilang sedikit pun. Terus, kenapa kita perlu repot-repot ngerangkum? Gini deh, manfaatnya banyak banget. Satu, kamu jadi jauh lebih cepat ngerti inti bukunya. Dua, ini ampuh banget buat ngelatih ingatan. Soalnya, dengan nulis ulang, poin-poin pentingnya tuh jadi nempel di otak. Dan yang ketiga, kamu jadi jago banget kalau mau ceritain isi bukunya ke orang lain. Jelas dan padat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, praktiknya. Ada 4 langkah simpel tapi super efektif buat bikin rangkuman yang keren. Yuk, kita urai satu-satu ya. Langkah pertama, baca dulu bukunya sampai kelar. Santai aja, nikmatin ceritanya. Nah, langkah kedua, baru deh balik lagi sambil nyatat ide utama dari tiap bab. Coba tanya ke diri sendiri, poin paling penting di bab ini apa ya? Ketiga, semua catatan tadi kamu rangkai jadi satu tulisan yang nyambung. Dan yang terakhir, jangan pernah skip langkah ini, menyunting. Cek lagi semuanya, benerin bahasanya, pastiin nggak ada yang kelewat. Nah, kalau langkah-langkahnya udah kebayang, sekarang kita lanjut ke aturan mainnya. Ini nih aturan emas yang bakal bikin rangkuman kamu naik kelas. Ada beberapa hal penting yang harus dipegang. Pertama, objektif. Ingat, ini tentang idenya si penulis, bukan pendapat pribadi kamu ya. Kedua, alurnya harus sistematis, ngikutin buku aslinya. Ketiga, singkat dan padat, pakai kalimat yang to the point. Dan terakhir, bahasanya harus jelas, biar gampang dipahami sama siapa aja. Kalau misalnya rangkuman ini buat keperluan yang lebih serius, kayak tugas atau laporan, ada baiknya pakai struktur yang rapi. Mulai dari identitas bukunya, judul, penulis, dan lain-lain. Terus kasih pendahuluan singkat. Baru deh masuk ke isi utamanya, poin-poin pentingnya. Terakhir, kasih penutup atau kesimpulan. Dijamin rangkuman kamu bakal kelihatan jauh lebih profesional. Oke, teori udah, aturan main udah, struktur juga udah. Biar makin kebayang, yuk kita lihat langsung contohnya. Nah, coba perhatiin deh contoh rangkuman novel Laskar Pelangi ini. Cuma dalam beberapa kalimat, kita langsung dapat esensinya kan? Kita tahu siapa tokohnya, apa perjuangan mereka, dan apa pesan utamanya. Singkat, jelas, padat, dan objektif. Kena banget. Dan ya, inilah tujuan akhirnya. Rangkuman yang efektif itu ya begini. Singkat, padat, dan langsung nembak ke intinya. Ini juga jadi bukti loh kalau kamu benar-benar paham sama apa yang udah kamu baca. Jadi, sekarang giliran kamu. Coba deh lihat rak bukumu. Buku apa yang dari dulu pengen kamu pahami lebih dalam. Nah, ambil buku itu, coba terapin langkah-langkah yang tadi kita bahas, dan rasain sendiri gimana rasanya punya superpower merangkum ini. Selamat mencoba!